saya dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Apa sih replikasi DNA? Tonton sampai habis ya. Jadi replikasi DNA merupakan suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik suatu makhluk hidup. Nah, proses ini sangat penting untuk pembalahan sel, yaitu pada fase anafase. Struktur DNA yang berupa double helix yang terdiri dari dua rantai polimenter DNA yang berpasangan secara komplementer, yaitu di mana adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin melalui ikatan hidrogen. Jadi dalam proses replikasi DNA, double helix akan diurai dengan dua bantuan protein. Yang pertama yaitu DNA helikase, yang kedua yaitu single strand DNA binding protein. Jadi DNA helikase itu berfungsi menghidrolisis ATP untuk memisahkan double helix menjadi dua single strand DNA. Nah, sedangkan single strand DNA binding protein itu berfungsi untuk menstabilkan struktur single strand DNA menjadi lurus agar mudah dalam proses replikasi. Ketika sebagian DNA terbuka, maka proses replikasi akan dimulai. Struktur yang terbentuk seperti garpu yang memiliki dua untaian yang berorientasi antiparalel. Nah, kompleks protein dan enzim yang berada di titik replikasi ini akan memulai prosesnya dengan bantuan enzim primer. Nah, enzim primer ini akan membentuk RNA pendek yang sebagai tanda DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini berfungsi untuk merangkai mononukleotida membentuk DNA baru. Pada rantai leading strand, DNA disintesiskan secara kontinu dengan seiringnya pembukaan double helix. Sedangkan pada leading strand yang berorientasi sebaliknya, DNA disintesiskan secara diskontinu dengan pembentukan fragmen Okazaki. Setiap pembentukan fragmen Okazaki dimulai dengan primer RNA baru, dan setelah selesai, primer ini akan dihilangkan oleh enzim eksonuklase. Nah, selanjutnya fragmen Okazaki disambung oleh DNA ligase menjadi rantai DNA yang utuh. Nah, jadi DNA juga memiliki peran penting dalam menentukan sifat genetik pada suatu individu. Ini karena urutan pasangan basa yang spesifik. Nah, selain itu, DNA juga dapat berfungsi sebagai heterokolitik dalam sintesis molekul lainnya seperti DNA dan autokolitik dalam proses replikasinya sendiri. Jadi guys, ada 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama yaitu konservatif, yang kedua dispersif, yang ketiga semi konservatif. Nah, pada semi konservatif ini diajukan oleh Watson dan Crick. Nah, mereka menyatakan bahwa setiap dua rantai helix itu memisahkan diri dan mencetak pasangannya sendiri. Nah, hipotesis ini juga didukung oleh Michelson dan Stell. Makasih ya guys sudah menonton sampai habis. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.